Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dalam hitungan jam saja tulisan Kiai Haji Imaduddin yang terbaru langsung diulti oleh Gus Rumail Abbas. Sebetulnya ini sudah mulai ke ranah membosankan ya. Karena mereka masih asik sekali bertarung melalui tulisan. Saya berharap segera dituntaskanlah. Tetapi saya sebagai komentator akan coba menyajikan bagaimana dua orang ini beradu dan di bagian mana hujah utamanya. Fokus di masalah Ba'alawi. Kalau masalah yang lain itu nanti ya, masalah kuburan Nabi Hud dan soal Mbah Marwan dan sebagainya. Jadi sebelumnya Kiai Haji Imaduddin itu menjelaskan bahwasanya kitab Al-Janadi itu ditolak. Karena dari manuskripnya saja sudah tidak sama. Ada manuskrip yang cuma 5 nama, ada manuskrip yang 6 nama ya. Bahkan sebetulnya ada manuskrip juga yang 9 nama yang diungkap terbaru oleh Bib Rumail Abbas atau Gus Rumail Abbas ya. Artinya ternyata yang dicetak itu termasuk yang di Syamila itu, Kiai Imaduddin juga harus tahu itu juga ada manuskripnya. Artinya ada itu yang terbaru yang diungkap oleh Gus Rumail itu, di situ memang lengkap 9 nama ya. Walaupun itu manuskrip yang paling muda. Artinya ternyata kitab Al-Janadi ini manuskripnya pun diulang-ulang ditulis, dinosah ya. Jadi tulisan pertama cuma menyebut 5 nama. Manuskrip kedua menyebut 6 nama. Manuskrip ketiga yang lebih muda menyebut 9 nama. Artinya sama-sama dari manuskrip 9 nama itu. Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Gus Rumail ini bahwa semakin muda semakin banyak, maka kita anggap manuskrip yang paling tua adalah manuskrip yang kotak kuning ini ya. Yang oleh Kiai Haji Imad ditemukan manuskrip itu catatan kaki dari sebuah dari kitab As-Suluk ketika versi Maktabah Samilah, di mana di situ hanya menyebut 5 nama, hilang Abdullah ya. Jadi di situ Hadid atau Jadid langsung bin Ahmad yang bloknya kuning pojok itu. Nah, kemudian Gus Rumail 2 kali menyajikan manuskrip ya. Di videonya menyajikan manuskrip yang versi 6 nama, berarti yang sesuai dengan kotak yang pink ini. Tetapi yang sekarang Gus Rumail menyajikan manuskrip lagi yang 9 nama, sesuai dengan versi cetaknya. Jadi versi cetak itu tetap diambilkan dari manuskrip itu, walaupun manuskripnya memang sudah salinan yang keberapa. Kira-kira kan begitu ya. Kiai Imad ini kan sudah pernah bilang kitab kalau sudah ditahqiq, sudah dicetak itu sudah bertanggung jawab. Tapi kok ditolak juga karena tidak sama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga tidak sama. Wah, repot kalau begitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang bagus dari Gus Rumail ini ya, tetapi saya tahu bagaimana Kiai Imad akan menjawab ya. Gus Rumail ini mengatakan bahwa fakta dalam manuskripnya Sunan Tirmidzi itu ijazah itu ya, atau bahkan sebelumnya yang sebelum Gus Rumail itu sudah menyatakan bahwa tahun 606 Ali atau Abu Hasan Ali bin Hamad bin Muhammad bin Jadid itu sudah dikenal sebagai syarif. Artinya orang yang semasanya ya, yang memberikan ijazah atau yang menerima ijazah ya dari Ali itu memanggil dia sebagai Al-Husaini, ada yang Al-Alawi, ada yang bahkan As-Syarif, bahkan anaknya juga dipanggil As-Syarif, Muhammad itu, Muhammad bin Ali itu. Berarti secara fakta ulama sezaman mengakui sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, walaupun di manuskrip itu memang yang tertulis hanya sampai bin Jadid, hanya 4 tingkat, tidak sampai tembus ke Ahmad Al-Muhajir. Artinya kalau bahasanya Kiai Imad kan hilang 5 nama. Pertanyaannya, coba sajikan fakta sejarah bahwa Ali itu tidak dikenal sebagai Al-Hasan Al-Husaini ya. Artinya carikan kitab yang sezaman dengan dia yang menolak kalau dia itu syarif. Itu pertanyaannya ya, untuk Kiai Haji Imaduddin ya, dan juga yang sekelompoknya yang pro gitu. Carikan bukti bahwa Ali itu bukan syarif, artinya ditolak kesyarifannya. Ditolak nasabnya kan, maksudnya ditolak nasabnya kan otomatis tidak dipanggil syarif toh, tidak dipanggil Al-Husaini. Minta dibuktikan itu tajam pertanyaan itu sebetulnya. Walaupun ya saya prediksikan ngelesnya begini loh, kita bicara bukan syarif alinya tapi ke atasnya, Ubaidillahnya. Sama dengan sekarang kita sudah tahu Habib itu Habib ya, tidak ada yang mengingkari, artinya kita sudah panggil mereka Habib ya. Apakah ini lalu menjadi saksi leluhurnya itu sah? Nah kan mesti begitu Kiai Imad menjawabnya. Kenapa Kiai Haji Imad akan menjawab begitu? Karena sebelumnya sudah menegaskan ketika menolak manuskrip yang Sunan Tirmidzi itu, sudah ada Kiai Haji Imad itu menjelaskan bahwa itu hanya untuk yang disebut di situ nama-namanya.
yaitu sampai bin Hadid atau bin Jadid. Sementara dari bin Jadid ke atas 5 nama itu tidak ada manuskripnya. Ya, dan itu benar. Kenapa benar? Karena adanya 5 nama ke atas itu tidak ditemukan di manuskripnya, baik yang 606 apalagi yang 606 itu, atau yang ijazah itu memang tidak ada di situ menyebut silsilah ke atas, hanya 4 nama. Itu kenyataan memang. Jadi kalau masih mau berbelit syahid kitab atau bukti kitab di masa yang tertentu, di masa orangnya masing-masing, maka ya akan bulat di situ. Oke, ini diakui Syarif di masanya dan disebut di situ nasabnya sampai kapan, sampai kemana? Sampai bin Jadid. Lalu dibantah, kalau sampai kemanapun nasabnya tetap saja sudah Syarif, sudah dipanggil Syarif kok, bukan Syarif. Yang panggil ulama, masa kita ragu dengan pemanggilan mereka? Ya tinggal dibalikin, iya oke dia Syarif, tapi jalurnya kemana kan tidak tahu. Apakah ke Abdullah atau bukan? Nah, kalau misalnya ke Abdullah kan berarti terbantah, tidak ada anaknya Ahmad bernama Abdullah, berarti yang bukan cuma 3 anaknya Ahmad, terbantah sejarah membongkar. Ya kalau ke Abdullah, kalau bukan ke Abdullah, berarti kan tetap 3 anaknya. Bulat di situ aja. Lalu untuk memastikan itu ke Abdullah, bagaimana caranya? Ya cari manuskripnya yang bicara tentang Abdullah. Lagi-lagi nanti fokusnya di situ. Kitab yang sezaman dengan Abdullah yang menyatakan Abdullah sebagai putra Ahmad. Ya, untuk menganulir bahwa putra Ahmad cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau sudah ada terbukti secara manuskrip 1 nama masuk sebagai putra Ahmad, maka Asy-Syajarah tertolak. Kenapa? Karena Asy-Syajarah tidak menyebut Abdullah. Masalah Abdullah ke Ubaidillah itu nanti gampang. Ya, sekarang ngegolkan dulu Abdullah itu sebagai putra Ahmad. Sebagai pernyataan bahwa kitab Asy-Syajarah ternyata bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Nah, kira-kira begitu caranya ya. Kalau mau ikut teori manuskripnya. Kalau saya pribadi sudah saya pertegas, bukan begitu cara membantah Kiai Imad. Walaupun saya akui Gus Rumail ini, kalau dilihat dari cara telaahnya itu sangat jauh ya. Gus Rumail ini mampu melahirkan manuskrip-manuskrip yang tidak ada di internet. Ya, itu jelas itu. Kenapa? Karena makanya sangat pede sekali ketika Gus Rumail bilang Kiai Imad hanya bisa mengakses manuskrip yang ini. Ya. Manuskrip yang itu yang disampaikan di situ ada 3 nama dan sebagainya. Mungkin ada manuskrip lain yang tidak bisa diakses. Kenapa? Karena tidak semua manuskrip itu ada di internet. Ya. Bisa saja ada yang tidak. Tapi kalau kita punya akses kepada orang di perpustakaan mana yang menyimpan semua manuskrip kan bisa difotokan. Nah itu Gus Rumail bisa begitu ya. Allahumma hdina hadza sabil. Semoga ini tidak menjadi pertarungan yang ya begini terus gitu ya. Kenapa Gus Rumail itu tidak dirampungkan saja dulu mungkin ya. Lalu dihantamkan secara langsung daripada dicicil begini. Nanti penonton malah keburu buyar ya, keburu nggak tahu ini apa sih ya kan gitu ya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang sama-sama semakin bingung ya. Ada juga di situ pertanyaan-pertanyaan untuk Kiai Haji Madudin, mana pernyataan yang menyatakan bahwa kuburan Nabi Hud di Hadramaut itu riwayatnya dhaif, itu juga harus dijawab. Kan nambah permasalahan itu, nambah kemana-mana itu kan. Tidak fokus ya. Ini padahal fokusnya belum tersentuh. Ini mau bicara silsilahnya Ba'alawi. Ini masih ribut di Bani Jadid aja nggak selesai-selesai. Masih adu-adu tolak, adu-adu ini kitabnya nggak dipakai atau bagaimana ya. Kalau bagi saya sih ya nggak apa-apa, terus aja begitu biar saya bikin konten terus ya. Mungkin memang sudah harus begitu ya, tetapi ya jengah juga ya. Semoga ini cepat selesai gitu.